Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Amiruddin. Saya adalah peserta PPG Daljab tahun 2023 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan tugas untuk wawancara kepada teman sejawat kita, yaitu guru kita yang bernama Pak Wijayanto, SPD SD, yang pada kesempatan kali ini kita langsung saja memberikan uraian pertanyaan kepada beliau secara langsung. Begitu ya Pak ya? Oke, siap. Oke. Baik, kita akan mulai langsung segera saja. Yang pertama, terkait dengan apa penyebab rendahnya minat belajar siswa mengenai tentang zakat? Menurut saya Ustadz, untuk penyebab dari rendahnya minat belajar siswa terkait materi tentang zakat, mungkin karena dari kita sendiri sebagai seorang guru, kadang dalam penyampaian itu kurang inovasi dalam menyampaikan materi tentang zakat, sehingga anak-anak minat belajarnya itu kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran atau materi tentang zakat. Oke, terus kita lanjutkan ya. Untuk yang kedua, itu apa penyebab dari siswa mengalami kejenuhan? Dari siswa kan jenuh, apalagi ini terkait dengan materi tentang zakat yang bisa saja mereka tidak pernah mengalami atau tidak melaksanakan karena sudah disampaikan atau dilaksanakan oleh orang tua. Nah, ini masih ada relevansinya dari yang tadi, karena ini kembali lagi kepada kita sebagai seorang pendidik. Kadang dalam penyampaiannya itu kita hanya terfokus materi, hanya menyampaikan secara lisan ya, ataupun secara ceramah di depan, sehingga kurang kreativitas kita dalam inovasi menyampaikan metode pembelajaran yang menarik. Lah itu membuat anak-anak cepat jenuh. Oh gitu ya. Berarti memang harus ada inovasi. Ya, inovasi yang membuat anak itu lebih tertarik, lebih senang untuk mengikuti pembelajaran agar tidak jenuh. Oke, siap. Kemudian ini Pak, ini yang ketiga itu terkait dengan apa penyebab rendahnya minat baca siswa. Ini apalagi terkait dengan pelajaran PAI materi tentang zakat ini. Nah itu. Nah ini kita harus kenali dulu ya untuk siswa kita. Mungkin bisa jadi yang pertama itu Ustadz, dari siswa itu mungkin ada yang kemampuan bacanya itu masih kurang lancar. Jadi dia agak ada kesulitan dalam membaca, itu bisa jadi. Yang kedua mungkin juga karena ketersediaan buku-buku terkait dengan materi zakat itu kan juga terbatas. Kalau hanya buku paket yang dari pemerintah, dari sekolah itu kan hanya satu, itu kan mungkin kurang menarik lah. Ini kan kalau ada teman atau buku yang lainnya, mungkin bisa ada referensi yang lain yang bisa membuat siswa lebih tertarik untuk membaca. Berarti harus menambah referensi buku referensi juga, buku itu yang untuk meningkatkan minat baca siswa. Oke, siap. Kita lanjut Pak. Ini yang keempat. Apa penyebab belum optimalnya kerjasama antara guru kita dengan orang tua siswa? Nah itu ini sebenarnya penting sekali ya, antara peran dari orang tua dan guru kerjasamanya dalam mengoptimalkan nanti pendidikan untuk anaknya. Ini yang menyebab kurangnya mungkin bisa jadi karena komunikasi kita dengan orang tua itu kadang hanya saat penerimaan rapot. Nah itu gitu. jadi bertemunya ya itu kalau pas lewat rapot saja kan kita jarang komunikasi. Jadi melakukan kerjasama antar kita sebagai guru dengan orang tua itu kurang, sehingga nanti juga mempengaruhi kurang optimalnya antara kerjasama orang tua dan guru untuk mendidik anak-anak kita bersama. Meskipun sekarang sudah ada komunikasi HP atau WA, itu bagaimana itu? Nah itu sebenarnya dengan teknologi itu bisa kita memudahkan untuk komunikasi, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa silaturahmi bertatap muka secara langsung. Nah gitu ya. Itu kan enak, apa yang diperlukan sekolah, apa yang diinginkan orang tua itu nanti bisa ketemu. Nah, gitu. Jadi langsung ngobrol lebih intens gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kelima.
Ini yaitu apa penyebab kurangnya kolaborasi antara guru dan siswa? Nah, ini di samping tadi ya, antara orang tua, guru itu juga perlu kolaborasi. Ternyata kita tuh sebagai seorang bidik, sebagai seorang guru juga perlu kolaborasi dengan siswa. Apalagi dengan kurikulum yang baru ini, tentu kita harus memposisikan siswa itu sebagai subjek belajar. Jadi mereka yang melakukan pembelajaran, bukan sebagai objek kita yang mendikte mereka. Sehingga kita harusnya mengajak siswa untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran. Kadang kita kenapa kurang kolaborasi? Kadang kita itu terpaku pada materi. Pengen ngejar materi, mana nanti nggak selesai ini mau tes lah. Jadi kita tidak sempat mau kerjasama dengan anak, gimana cara melakukan pembelajaran antara guru dengan guru bersama-sama. Karena nanti takut gitu. Nanti kalau terlalu banyak kolaborasi, takutnya nggak selesai materinya. Gitu ya. Oke. Kemudian ini yang ke-6 kita lanjutkan ya, yaitu apa penyebab kurang optimalnya penyerapan model interaksi di kelas Bapak? Nah, ini yang saya alami. Kenapa kok model interaktif di kelas itu ternyata ada yang bisa optimal, ada yang belum optimal atau kurang optimal. Ternyata ada beberapa penyebabnya. Salah satu mungkin adalah karena sarana dan prasarana itu yang mungkin kurang. Nah, itu kan juga membuat model pembelajaran yang mungkin bisa kita lakukan interaktif karena terbatasnya sarana prasarana. Nah, sarana prasarana kurang, itu juga membuat anak kurang tertarik dengan pembelajaran yang interaktif itu. Yang kedua mungkin karena waktu juga mungkin terbatas juga, karena kita tadi mungkin karena ngejar materi takut nggak selesai, karena kalau pembelajaran interaktif itu kita membutuhkan durasi waktu yang lebih banyak. Lebih banyak. Meskipun nanti hasilnya sebenarnya lebih bagus, anak-anak lebih senang ya, tapi memang tadi karena kita takut materi nggak nyampe lah, pengen cepat-cepat selesai materinya lah itu. Jadi antara sarpras dan waktu itu menjadi salah satu penyebab mungkin model pembelajaran interaktifnya kurang optimal. Oke, kita lanjutkan ya Pak Yene. Untuk yang nomor 7 itu, apa penyebab rendahnya kemampuan literasi numerasi siswa saat ini? Nah, ini literasi dan numerasi ini merupakan dasar ya, dasar bagi siswa untuk mempelajari berbagai hal, berbagai pelajaran yang lain. Ini dasar. Jadi untuk siswa kenapa kemampuannya mungkin belum optimal atau masih rendah, salah satu penyebabnya kalau saya mengamati ya, itu karena dari kita kadang kurang melakukan pembiasaan kepada anak. Mungkin sebelum pembelajaran akan banyak kita membiasakan anak untuk membaca dulu, misalnya 5 menit, atau termasuk numerasi menghitung kita bisa mencongkak. Kalau matematika itu ada mencongkak hafalan atau kuis dan lain sebagainya. Jadi dengan pembiasaan itu nanti bisa harapannya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Termasuk nanti ketika menghitung zakat gitu. Nah, itu termasuk ada ini nanti, karena itu pokoknya itu kalau literasi kan nanti mengetahui ya hukum-hukumnya, jenis-jenis zakat itu kan kalau sudah lancar membaca, banyak literasi membaca tentang zakat kan juga mengetahui. Numerasinya menghitung itu besaran zakat, pembagian zakat. Oke, siap. Kita lanjutkan untuk yang ke-8 itu. Apa penyebab siswa tidak mampu menyelesaikan soal-soal HOTS? Nah, ini yang saat ini baru kita terapkan ini. Banyak sekali. Nah, ini soal HOTS ini kan levelnya paling tidak itu kan C4 ya, C4 menganalisis. Jadi setiap siswa itu kan sebenarnya punya potensi masing-masing. Nah, mungkin bagi siswa yang tidak mampu menyelesaikan soal HOTS ini ya, ini karena siswa tersebut belum paham mengenai materi yang diajarkan, misalnya tentang zakat. Nah, kalau dengan zakat saja yang C1 atau sampai C3 yang mengingat saja itu belum bisa, materinya belum paham, kita kasih soal yang HOTS apalagi juga akan mengalami semakin kesulitan. Jadi kalau belum paham ya jangan dikasih yang HOTS langsung, mungkin bertahap. Dari yang mudah, sedang, baru nanti yang HOTS. Oke, siap. Udah, yang ini pertanyaan terakhir ini. Ini apa penyebab belum optimalnya pemanfaatan TIK ya? TIK dalam pembelajaran
salah satunya bidang materi pendidikan agama Islam ini mungkin nanti pada tema tentang zakat ini. Ya, ini sebenarnya kalau kita optimalkan nanti bisa memudahkan atau mengoptimalkan dari pembelajaran yang kita lakukan, salah satunya pembelajaran PAI dengan TIK dan berkaitan dengan zakat misalnya. Tapi kita juga harus realistis ya, apa yang menyebabkan kenapa belum optimal. Salah satunya adalah mungkin karena sarana dan prasarana kita mungkin belum memadai untuk semua siswa. Ya, jadi ketersediaan misalnya laptop atau komputer atau yang lain perangkatnya itu kan belum sesuai dengan jumlah siswa yang kita miliki. Jadi kan harus bergantian misalnya, jadi kan belum optimal. Mungkin nanti juga akses internet mungkin kalau dipakai banyak siswa kan mungkin beda kalau dipakai sendiri. Oke. Ya, itu ya Pak Wijayanto untuk beberapa hal yang kami harus tanyakan pada panjenengan. Ini kita terima kasih sekali. Oke, sama-sama. Bantuannya atas jawaban-jawaban dari panjenengan. Dan itu teman-teman semuanya, wawancara kita pada kesempatan kali ini dengan Bapak Wijayanto SPDSD, dan terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama Pak. Sukses terus. Amin insya Allah.